Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Aceh. Mungkin terutama adalah lebih ke arah motivasi atau penyemangat. Dan di sini kebetulan sudah hadir juga siswi kelas 12 SMA 2 Depok ya. Nah, teman-teman di sini teman-teman udah dapat support system gitu yang besar sekali dari pihak SG, dari pihak sekolah, dari pihak orang tua. Maka di sini teman-teman jangan khawatir, teman-teman nggak sendiri. Ya, teman-teman nggak sendiri. Banyak yang cinta, banyak yang sayang sama teman-teman, banyak yang pengen ngelihat kesuksesan teman-teman. Mungkin untuk membuktikan gitu ya semangat dan dukungan kita terhadap siswa yang khususnya hadir di sini, mungkin bisa menjadi semacam secuit memantik semangat buat teman, secuit menumbuhkan lagi motivasi untuk wujudkan atau kita perlihatkan wujud kasih sayang kita kepada siswa-siswi kelas SMAN 2 Depok. Nah, di sini mungkin saya mengajak kepada pihak SG, kepada Ibu Tani dan Bapak Ibu orang tua siswa yang berkenan untuk kita yang tanda cinta kita. Kalau anak sekarang mas sarangil gitu ya. Kalau anak sekarang mungkin lebih familiar dengan tanda cinta seperti ini. Ya kita sama-sama berikan kepada mereka semua bahwa kita tuh support sebesar-besarnya buat kesuksesan teman-teman. Nah, ini teman-teman kelas 12 yang ada di sini bisa lihat bukti tanda cinta kita melalui simbol kasih sayang yang kita berikan buat teman-teman semua. Sarangil teman-teman, semangat berjuang sampai akhir. Mudah-mudahan kesuksesan bisa diraih sama teman-teman semua. Oke, ke selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang ketiga, yaitu akan ada mungkin sekilas informasi mengenai PTN yang akan disampaikan oleh Kak Ovi sebagai salah satu konselor cabang. Ya, langsung saja kepada Kak Ovi saya persilahkan. Terima kasih. Sebelumnya saya izin share screen dulu. Ya Kak, silakan. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi dan sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati untuk Ibu Tani Sofiantani selaku Wakil Kepala Sekolah dari SMA Negeri 2 Depok. Yang saya hormati juga kepada Bapak Aceh selaku CEO dari Bimbel Salemba Group. Dan yang saya hormati juga kepada Kak Lili selaku staf akademik yang nanti akan membacakan evaluasi dari pendalaman materi selama beberapa bulan ini di SMA Negeri 2 Depok. Dan saya hormati juga kepada para orang tua maupun wali yang sudah hadir di hari ini. Terima kasih banyak. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ovi Aulia. Saya lulusan dari Biologi UI. Saya di sini selaku tentor di Bimbel SG dan juga konselor. Dan sebelumnya mungkin saya ingatkan dulu untuk para peserta, jangan lupa registrasi ya untuk mengisi link. Linknya ada di kolom chat. Nah, agenda kita hari ini sudah masuk ke sesi sistem seleksi masuk PTN. Dan nanti di jam kurang lebih sekitar jam 10.15 atau 10.20, nanti ada evaluasi pendalaman materi. Untuk sesi tanya jawabnya akan dimulai sekitar jam 11-an. Nah, nanti pertanyaannya cukup disimpan dulu saja atau diketik dulu, tapi pertanyaannya pas nanti di sesi pertanyaan. Saya akan mulai materi saya hari ini, sistem seleksi masuk PTN di 2022. Oke. LTMPT sendiri sudah memberikan sosialisasi dari sejak Desember 2021. Untuk di 2022 ini jalur masuknya masih sama. Secara nasional tetap ada 2, SNMPTN dan SBMPTN. SBMPTN atau UTBK, Kak?
Nah, UTBK itu tes SBMPTN itu ngelamar ke PTN-nya. Ini tetap 2 jalur nasional yang bertahun-tahun ini dipertahankan ada. Nah, untuk jalur SNMPTN ini sudah terlewati, sudah ditutup bulan ini di Maret, 29 Maret nanti. Semoga yang dapat kesempatan SNMPTN diberikan yang terbaik oleh Tuhan. Peluangnya memang kecil, hanya 20%. Ketika nanti mendapatkan kenyataan yang, belum jalannya di SNMPTN, masih ada 40%-nya di jalur SBMPTN UTBK. Hari ini saya mungkin akan lebih fokus ke SBMPTN UTBK-nya yang sekarang sedang kita lalui, yang belum terjadi, yang masih bisa kita usahakan. Dan sebagai cadangan juga, jangan hanya bergantung pada SBMPTN, nanti masih ada jalur mandiri lainnya. Kan mandiri kecil sekali, hanya 30%, belum tentu. Beberapa PTN yang berbadan hukum, mandirinya bisa mencapai 50%. Jadi tergantung nanti PTN-nya. Nah, yang hari ini akan saya fokuskan adalah UTBK, SBMPTN, dan mandiri. Kita mulai timeline-nya dulu. Ini yang sudah kita lewati selama beberapa bulan ini di tahun 2022. Kita lagi hari ini sedang menunggu hasil pengumuman SNMPTN, sambil juga dipersiapkan akun LTMPT untuk ikut TBK. Ingat, akan ditutup registrasi akun LTMPT di 17 Maret. Tolong dibuat akun LTMPT-nya. Kalau nggak ada, nggak bisa ikut UTBK. Kalau nggak ikut TBK, nggak bisa ikut SBM. Sedangkan ada beberapa mandiri nanti yang pakai nilai UTBK. Jangan lupa ya, akunnya ya, kurang lebih 5 hari lagi tutup. Nah, sambil mulai disiapin prodi apa yang mau dipilih untuk nanti masuk ke UTBK, SBMPTN. UTBK-nya sendiri akan dilaksanakan di sekitar Mei-Juni, karena nanti ada 2 gelombang. Gitu. Pengumumannya itu nanti kurang lebih sekitar akhir Juni. Kalau mandiri kapan, Kak? Mandiri ada yang mulai sejak Februari, Maret, tapi nanti banyak mandiri yang dimulai setelah UTBK gitu. Jadi kita akan masuk mulai ke UTBK SBMPTN. Nah, UTBK SBMPTN 2022. Karena setiap tahun pasti akan ada sedikit-sedikit perubahannya. Pertama, metode tes ini sekarang sudah berbasis komputer. Jadi kita sebutnya UTBK, tesnya UTBK. Lamar PTN-nya SBMPTN, ya. Terus kelompok ujiannya tetap ada 3. Untuk Saintek IPA, biasa kita kenalnya Soshum IPS. Kalau campuran berarti, anaknya satunya milih prodi IPA, pilihan keduanya IPS gitu. Jadi tes dua-duanya, Saintek dan Soshum juga. Hasil tesnya kapan diberikan? Untuk tahun 2022 ini, hasil tesnya itu sayangnya setelah pengumuman. Jadi kita ngelamar PTN tanpa kita tahu dulu hasil kita bagaimana. Jadi nanti tes dikasih secara individu setelah pengumuman SBMPTN. Dan itu disimpan, bisa dipakai untuk melamar mandiri. Beberapa mandiri butuh syarat nilai UTBK. Untuk materi tesnya, ada TPS, nanti yang saya akan sedikit kasih tahu TPS ada apa aja, dan bedanya di tahun ini ada bahasa Inggris. Tahun lalu tidak ada, tahun ini ada bahasa Inggris. Dan ada tes potensi akademik, pasti ini selalu ada. Lalu pelaksanaan tes ada 2 gelombang. Nanti silakan diskusikan para murid dengan orang tuanya, baiknya gelombang 1 atau gelombang 2 ya, gitu. Cuma 1 kali tes saja. Ya, kesempatannya 1 kali tes. Lalu dari jadwalnya kita memasuki di bulan Maret ini, oke? Berarti sudah mulai memasuki registrasi akun LMPT jangan lupa dan pendaftaran UTBK. Pendaftaran UTBK akan dimulai dari sejak 23 Maret sampai 15 April. Selama rentang ini, tolong diskusikan apa minat kalian, prodi apa yang kalian inginkan, apa karir yang kalian mau capai. Jangan sampai salah jurus, oke? Nah, terus TBK nanti 2 gelombang.
di tanggal 17 sampai 23 Mei, gelombang yang kedua di tanggal 28 Mei sampai 3 Juni. Oh, berarti ada setelah Lebaran ya, Kak? Iya. Nah, jadi nanti dipikirkan baik-baik, baik pertama gelombang yang kedua. Tapi memang sebenarnya nanti pas daftar bisa jadi random dapatnya. Misalnya daftar di awal, cek gelombang 2, walaupun biasanya daftar di awal dapat gelombang 1. Ada faktor keberuntungan randomnya di sini, dapat gelombang 1 atau dapat gelombang 2. Lalu pengumumannya nanti 23 Juni. Setelah pengumuman, baru dapat nilai UTBK-nya. Nilai UTBK-nya nanti bisa diunduh, disimpan untuk melamar jalur mandiri bagi yang mau coba jalur mandiri. Jadi ya, tandain ya tanggal ini nih pendaftaran. Selanjutnya, untuk UTBK tahapnya, jangan lupa buat akun LTMPT. Tadi Ibu Tani juga sudah ngasih tahu ke kita, ayo anak-anak jangan lupa akunnya ya, akunnya penting banget. Kalau ada kesulitan, bisa konsultasi ke guru BK, atau ke kakak kelas, atau ke orang, atau ke konselor boleh. Lalu, registrasi UTBK SBMPTN-nya. Mau daftar di prodi apa? 2 prodi bebas PTN-nya di mana? Kalau sekolahnya belum ada alumninya bagaimana? Tenang saja, untuk SBMPTN tidak ada faktor indeks sekolah. Jadi benar-benar murni dari nilai UTBK. Ini benar-benar usaha kalian, nilai UTBK kalian, oke? Lalu selanjutnya baru nanti akan ujiannya, yang 2 gelombang tadi. Nunggu pengumuman. Dan materinya apa, Kak? Tadi kata Kakak ada yang saintek, ada yang sosum, dan ada yang campuran. Bagi yang ikut saintek, berarti mau ngambil prodi ya, ikut saintek buat TPS nanti ada penalaran umum, penalaran kuantitatif, PPU itu pengetahuan pemahaman umum, PBM di situ pemahaman bacaan menulis. Kak, belum pernah kenal soal ini. Biasanya di TO sering diberikan tipe soal ini. Di SG pasti dikasih keempat tipe seperti ini. Lalu ada bahasa Inggris di tahun ini ya. Kalau sainteknya matematika. Matematika tadi kimia, biologi. Oke. Waktunya 195 menit. Nggak ada jeda, Kak, istirahat dulu antar pelajaran. Nggak ada jeda. Jadi kalian siapkan mentalnya, siapkan matanya, karena kalian bakal di depan komputer selama 195 menit. Soshum bedanya cuma di TKA-nya aja. Ya, TPS sama bahasa Inggrisnya sama. TKA-nya dia ekonomi, geografi, sejarah, dan sosiologi. Oke, bedanya di TKA nih. Kalau campuran bagaimana, Kak? Double. TPS iya, bahasa Inggris iya, TKA Sainteknya iya, TKA Sosumnya dia juga iya. Jadi durasinya lama. Kak, ngomong-ngomong nih, kata kakak Saintek buat IPA, Sosum buat IPS, betul. Kalau campuran, bisa jadi dia prodinya milih 2, yang satu prodi IPA, satu prodi IPS. Katanya, STAN tahun ini pakai nilai UTBK. Nilai yang dipakai yang mana, Kak? Saintek atau Soshum kalau mau masuk STAN? Kalau STAN, ya, mau itu kamu milih Saintek atau Soshum, yang diambil nilai TPS. Oke? Usahakan TPS-nya minimal 600 nilainya. Itu untuk STAN. Jadi STAN tahun ini juga tetap bekerja sama oleh LPMPT menggunakan nilai UTBK seperti itu. Lalu sistem penilaiannya seperti ketika mau ngerjain soal, kalian harus tahu dulu penilaian. Jangan sampai, Kak, ngasal aja deh, aja kalau ngasal nggak minus. Hati-hati ya, beberapa ujian yang pakai sistem minus. Misalnya SIMAK UI, tetap pakai sistem minus. Kalau UTBK selama 2-3 tahun terakhir ini, sudah pakai respon butir. Kalau benar 1, salah kosong, kalau ngosongin juga nilai kosong. Wah, alhamdulillah Kak, berarti bisa ngasal ya, nggak ada minus. Hati-hati, pada teori respon butir, nanti hasil akhirnya tetap ada pembobotan. Jadi semua data nanti akan masuk ke sistem LTMPT, walaupun tidak ada minus, pihak LTMPT akan sudah buat sistem sendiri,
mengkategorikan soal mudah, sedang, dan sulit dari respon jawaban yang diberikan oleh semua populasi sampel. Ketika satu soal itu banyak yang benar, yang salah sedikit, itu dikategorikan soal mudah. Kalau sedang berarti antara yang benar sama yang salah, ya rata-ratanya sama lah. Tapi kalau soal sulit, yang benar jumlahnya ngejawab itu sedikit banget. Dan itu bobotnya bisa tinggi. Jadi, walaupun misalnya kita ngasal, nanti sistemnya bisa saja membaca dari bobot soal tersebut. Bisa jadi nilai kita misalnya dari poin sama-sama menjawab 5 yang benar. Tapi kalau kamu 5 soal yang dijawab itu soal sulit semua, bisa jadi bobot nilai kamu lebih tinggi gitu daripada yang sering sulit. Maka seringlah latihan bermacam-macam modifikasi soal. Dari soal mudah, sedang, sampai sulit gitu ya. Tidak ada minus, tapi ada bobotan, oke? Lalu penilaian SBM bagaimana, Kak? Yang aku tahu SNM kan kemarin memerhatikan indeks sekolah dari alumni, dari IP alumni. Kalau SBMPTN ada, tapi nanti lebih diutamakan nilai utama. Oke, Kak, nilai UTBK-nya itu nggak sih data kalau mau masuk itu berapa? Semua PTN akan merupakan data tersebut. Tapi boleh nggak kita pakai data yang belajar buat sekedar rekomendasi? Boleh saja. Biasanya BIL itu mendapatkan nilai dari alumni-alumni sebelumnya, kan misalnya di SG nih, ada yang masuk kemarin ke dokter 4. Kita punya datanya, nilai UTBK-nya kemarin berapa, bisa dipatokan kalian, gitu ya. Nah, nanti dari UTBK. Terus daya tampung sama jumlah peminat. Kalau daya tampung sama jumlah peminat, SG dan LTMPT juga ngasih tahu di si data PTN ltmpt.ac.id. Dia akan memberikan daya tampung terbaru, jumlah peminat terbaru. Jadi nanti kalian bisa menghitung keketatannya. Keketatannya itu daya tampung per jumlah peminat dikali 100%. Persentase yang nanti didapatkan semakin kecil, semakin ketat. Semakin kecil persentase, artinya semakin ketat untuk masuk ke SU. Jadi nanti ketika milih prodi, konselor akan bantu melihat data keketatan. Jadi nanti satunya paling ketat, pilihan kedua cari yang persentasenya lebih besar peluangnya, gitu ya. Nah, selanjutnya setelah tahu apa kira-kira nanti dijadikan pertimbangan penilaian, nilai BK, daya tampung, peminat, dan keketatan, kita lihat contoh hasil UTBK. Contoh hasil UTBK yang kami berikan, ini salah satu dari murid SG. Ini murid SMA Negeri 2 Depok juga. Bisa kita lihat di sini, nilai TPS-nya ada yang 700 dan 600-an. Walaupun matematikanya dia terbilang sedang, 418 sampai 470, nilai kimia dia, kimia selebihnya mencapai 900 lebih. Bagaimana nanti cara perhitungan PTN untuk mempertimbangkan pakai atau pakai persentil, rata mentah atau persentil? Persentil itu pembobotan. Jadi misalnya klaster kesehatan, pada klaster kesehatan bisa jadi dia akan memberikan persentase besar untuk pelajaran biologi dan kimia. Manakah yang dipakai oleh PTN? PTN tetap akan merahasiakannya. Jadi LTMPT hanya menggerakkan UTBK, ngumpulin data hasil mentah, memberikan data itu ke PTN, PTN nanti kebijakan masing-masing mau pakai rata mentah atau pakai persentil. Di SG sendiri nanti akan disiapkan dua-duanya. Kalau pakai rata mentah, data dari murid SG ini setelah saya hitung itu 695,438 dan dia masuk FK Unpad 2021. Berarti masuk FK rata minimal 680
atas kalau pakai rata mental. Kalau pakai persentil, walaupun dirahasiakan oleh pihak PTN, tetapi biasanya nanti kan kalau lihat dari data ini, kimia dan biologi kemungkinan persentase yang tinggi kalau mau mengambil di bidang kesehatan. Jadi nanti diskusikan antara orang tua dan murid, lihat nilai UTBK-nya, jangan hanya lihat rata hasil akhirnya saja, tetapi perhatikan juga setiap mata pelajarannya. Sesuaikan juga dengan prodi minat yang ingin dicapai. Itu ya, karena bisa saja penilaiannya pakai sistem persentil. Itu untuk UTBK. Kalau STAN pakai nilai TPS. Kalau STAN ambil dari nilai TPS. Lalu data SBMPTN terbaru di 2021, pendaftarnya semakin banyak, 777.858, sampai terima itu 184 ribuan saja. Berarti peluang diterima di PTN melalui SBMPTN hanya 24% yang terbaik dari total pendaftar. 24% terbaik. Berarti sungguh berat perjuangan adik-adik, perjuangan anak-anak kita untuk meraih SBMPTN ini. Ini data UTBK di 2021 dari sosialisasi LTMPT tahun ini. Peminat paling banyak ternyata malah sosum dari tek. Karena banyak anak IPA yang di jurusan ke sosum biasanya nanti. Nah, totalnya tetap 770-an itu. Ada juga yang ngambil campuran. Yang diterima di Saintek dari yang daftar 336.000 hanya 85 ribuan. 25% yang terbaik saja. Yang di Soshum 22% terbaik aja. Berarti keketatan Soshum lebih tinggi ya di 2021 ini, 2021 kemarin, karena peminatnya cukup banyak Soshum nih. Nah, ini datanya. Jadi bagi para orang tua di sini yang anaknya lintas jurusan atau yang dari awal memang mengambil Soshum, diperhatikan lebih baik lagi karena hati-hati nih makin ketat Soshum di sini. Lalu ini 10 PTN dengan nilai rata Soshum tertinggi. Pasti banyak di antara orang tua di sini dan adik di sini yang pengen masuk ke universitas favorit. UI, UGM, ITB, Undip. Kalau mimpi kita tinggi, usaha kita juga makin tinggi. Nah, dari rata-rata data yang diberikan oleh LTMPT, rata-rata yang masuk UI, nilai ratanya 694,60. UI termasuk PTN yang rata-rata sosumnya tinggi. Jadi bagi yang mau milih 10 di tahun ini, persiapkan semuanya dengan baik. Mereka soalnya masuk ke nilai rata tertinggi. Ini untuk sosum. Ya. Kalau yang Saintek UI tetap paling tinggi rata-ratanya. Jadi perhatikan nih 10 PTN ini. Oke, persiapkan semua usaha kalian kalau kalian cita-citanya di 10 PTN ini. Mereka nilai ratanya tertinggi di 2021 kemarin. Dan kita lihat di sini 600 itu sudah jadi standar minimal. Oke, jadi usahakan nilai kita, semoga kalian semua adik-adik di sini yang hadir, anak-anak dari orang tua wali murid yang di sini hadir, semoga nilainya di atas 640-an. Amin. Kalau dari prodi, apa biasanya prodi sosum yang paling favorit di 2021? Hukum, manajemen, ilmu ekonomi, sama HI. Bagi yang milih ini, persiapkan semuanya dengan baik. Okay? Nilai terimanya aja mereka bisa sampai 700 dan 800-an ratanya. Dan bagi yang Saintek, prodi favorit, dokter tetap, teknik. Teknik pasti tinggi, teknik kimia yang tahun kemarin paling tinggi. Dan, nah unik nih, aktuaria. Aktuaria sekarang ini prodi yang banyak minat ya. Mungkin karena prospek kerjanya tinggi, gaji besar gitu. Bisa kerja di asuransi, gaji besar, jadi peminatnya tinggi banget. Nilai rata tertingginya aja sampai 877-an gitu. Dan kita lihat nih pendidikan dokter UI aja, yang tertinggi masuk ke UI, dokter UI 868. Lebih tinggi yang masuk ke aktuaria UI gitu. Nah, itu data untuk yang UTBK, oke?
Jadi persiapkan UTBK-nya dengan baik, semoga rata minimal nilainya 620-an, pilih prodi yang kekerasan paling tinggi di awal, pilihan keduanya yang lebih rendah. Bagaimana kalau misalnya jalannya belum di UTBK? Tenang, beberapa PTN yang berbadan hukum menyediakan jalur mandiri sendiri. Apalagi kalau PTN yang berbadan hukum bisa jadi jalur mandirinya sampai 50%. Karena waktu kita terbatas, tidak semua jalur mandiri akan saya utarakan. Nanti yang saya akan coba jelaskan jalur mandiri yang Universitas Indonesia. Tapi nanti akan saya beri gambaran beberapa PTN yang ada jalur mandirinya juga. Nah, yang difokuskan di hari ini jalur mandiri yang ada di UI ya. Siapa yang bisa ikut jalur mandiri? Tentu saja yang belum berhasil di SNMPTN. Peserta yang diterima di SNMPTN sudah pasti tidak boleh ikut UTBK. Oke? Kalau mandiri boleh atau tidak, itu masih boleh-boleh saja. Tapi kalau yang ikut SNMPTN sudah pasti nggak bisa ikut mandiri. Karena yang ikut SNMPTN terus diterima, yang diterima, dia itu udah harus langsung masuk PTN yang dia pilih, nggak boleh lagi ikut UTBK, ya tentu aja nggak bisa ikut SIMAK UI gitu. Tapi yang belum berhasil di SBMPTN masih bisa ikut mandiri. Yang sudah masuk UTBK apakah bisa ikut SIMAK UI juga? Boleh saja. Nah, tapi kalau misalnya nanti ada yang mengundurkan diri padahal udah diterima di SNMPTN, udah diterima di PPKB UI, udah di talent scouting UI, hati-hati, itu akan berimbas pada indeks sekolah dari sekolah kita, oke? Jadi usahakan yang ikut SIMAK UI nanti yang memang tidak diterima di SNMPTN, PPKB maupun talent scouting. Lalu, sebelum kita memasuki jalur-jalur yang ada di UI, saya harus sosialisasikan dulu kalau di UI itu S1-nya ada yang reguler, karena ini masih yang belum diketahui, kadang ada yang ngeluh, kok katanya UI murah, tapi masuk ke situ UI mahal banget nih. Jadi perlu kita ketahui dulu di UI ada S1 reguler, ada maksimal usianya, S1 kelas internasional, dan S1 paralel, D3, D4 maupun vokasi. Pembeda utamanya yang bisa saya ambil poinnya dari usia yang ikut. Kalau yang S1 reguler itu maksimal 3 tahun terakhir lulus. Kalau S1 kelas internasional maksimal 5 tahun usia ijazah terakhir lulus. Tapi kalau yang mau masuk S1 paralel UI atau vokasi UI itu tidak ada batasan usia. Itu pembeda utamanya. Pertama dari usia. Pembeda kedua dari biaya pendidikan. Kalau dengar UI murah, cobalah yang S1 reguler. Yang S1 reguler di UI tidak ada uang pangkal. Tidak ada uang pangkal. Dan UKT-nya bisa pakai sistem berkeadilan. Jadi di UI ada BOPB berkeadilan. Misalnya per semester 15 juta. Tapi kalau kita ikut BOP berkeadilan, akan bisa disesuaikan dengan gaji, penghasilan per bulannya. Bahkan ada yang UKT-nya hanya 1 juta, ada yang UKT-nya hanya 2 juta. Bisa disesuaikan dengan gaji. Itu semua keuntungan kalau mau masuk S1 reguler, gitu ya. Dan keuntungan lainnya di S1 reguler, prodinya lengkap. Prodi lengkap. Semua prodinya ada, gitu. Nah, sekarang kita yang satu kelas nasional ini ada uang pangkal. Uang pangkalnya biasanya yang paling besar di antara semua yang lainnya. Jadi ini benar-benar harus mempersiapkan uangnya sangat banyak untuk S1 kelas internasional. UKT-nya juga tinggi dan full, tidak ada prodinya tidak lengkap. Prodi tidak lengkap ini maksudnya, misal mau masuk ilmu politik, nggak ada ilmu politik di kelas internasional. Biasanya prodi-prodi di kelas internasional itu yang cukup favorit-favorit saja, seperti kedokteran gigi, ilmu komunikasi, manajemen, seperti itu. Terus kalau yang S1 paralel, tidak jauh berbeda dengan S1 kelas internasional, tetap ada uang pangkal,
tapi uang pangkalnya tidak setinggi kelas internasional. Lalu ada UKT-nya tidak setinggi kelas internasional, tapi tidak ada keringanan gitu. Dari prodi lebih lengkap daripada kelas internasional, tapi tidak selengkap reguler. Tidak selengkap reguler. Kalau mau masuk kedokteran, antara dua-dua. Reguler atau kelas internasional. Jadi perbedaannya dari 4 poin ini ya Bapak Ibu, usia, biaya pendaftaran, jenis prodi, sama nanti cara jalur masuk dari ketiga kelas ini tuh berbeda. Jadi dari sekarang sudah diskusi. Kalau biayanya belum pas, kita coba nih nanti yang jalur reguler. Kalau internasional, oh nanti perlu persiapan dana yang lebih tinggi gitu. Nah, setelah tahu ada ketiga macam kelas di sini, sekarang jalurnya bagaimana? Untuk UI sendiri, dari sosialisasi di tahun 2022 ini, jalur nasionalnya tetap ada, SNMPTN sama SBMPTN, tapi itu hanya untuk yang reguler ya. Tadi yang reguler itu prodinya lengkap, biaya uang pangkal, terus per UKT-nya bisa disesuaikan dengan gaji. Nah, kalau yang mau masuk mandiri, yang pertama ada PPKB sama talent scouting. Talent scouting itu untuk kelas internasional. Jadi biasanya nanti harus ada nilai TOEFL-nya dan esainya pakai bahasa Inggris. Kalau PPKB UI itu untuk paralel dan untuk D3 dan D4. Dan biasanya nanti dibantu dikolektifkan oleh pihak sekolah. Dan PPKB talent scouting ini sudah berjalan, sudah selesai. Tinggal nunggu pengumuman di 1 April nanti. Jadi yang akan kita fokuskan sekarang, SIMAK UI dan jalur prestasi. Ini jalur terbaru UI di tahun ini. Ada jalur prestasi untuk S1 regulernya. Oke, berapa persen paling banyak yang masuk ke UI? Lewat jalur apa? Ternyata UI yang SNMPTN sama UTBK-nya sedikit. SNMPTN ke UI cuma 20%, UTBK ke UI hanya 30%. UI paling banyak itu lewat jalur mandirinya. Jadi yang merasa belum berhasil SNMPTN di UI atau UTBK di UI, masih ada jalur bahkan besar di mandirinya. Ya. Kemudian tanggalnya bisa dikatakan, karena ini belum terjadi, ini SIMAK UI, ini belum terjadi. Bagi yang mau ikut SIMAK UI nanti ada SIMAK UI reguler, paralel, vokasi. Ini satu tes, cuma satu tes barengan. Dan itu nanti mulai dibuka pendaftarannya Mei sampai Juni. Ya. Tesnya nanti Juli setelah UTBK. Di Bimbel SG sendiri, murid-murid tetap didampingi sampai SIMAK UI, nggak hanya sampai UTBK saja. Kalau yang berencana masuk kelas internasional, SIMAK-nya nanti beda lagi ya. SIMAK-nya nanti SIMAK kelas internasional, tesnya beda karena pakai bahasa Inggris, dan bisa jadi butuh nilai TOEFL juga. Tapi tanggalnya biasanya nggak jauh beda sama SIMAK UI yang reguler, paralel, dan vokasi. Jalur prestasi bisa dimulai di sejak April. Bagi yang anak-anak murid, anak dari orang tua yang ada yang punya olimpiade, sertifikat olimpiade nasional ataupun internasional, bisa dicoba juga jalur prestasi UI untuk kelas reguler. Mulainya di April ya, ditandai dari sekarang. Nah, SIMAK UI yang saya akan sharing di sini yang ini. Vokasi reguler dan kelas paralel, ini satu tes. Oke, ini mereka bertiga ini satu tes. Tesnya jadi bisa dipakai buat ngelamar tiga-tiganya ini. Cuma nanti ada bedanya dikit. Kalau yang reguler tahun 2021 plus kombinasi nilai UTBK. Kalau yang paralel vokasi enggak pakai nilai UTBK, jadi cuma nilai tes saja. Kelas internasional nanti tesnya beda sendiri gitu. Dan kelas internasional cuma dari hasil nilai tes saja, seperti itu. Saya akan rangkum beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan tentang SIMAK UI. SIMAK UI itu sebenarnya pakai skor UTBK atau tidak? Di tahun 2021 yang pakai nilai UTBK, SIMAK UI yang reguler ya, SIMAK UI yang reguler, pakai nilai UTBK. Kalau yang paralel dan
vokasi tidak pakai nilai UTBK. Jadi SIMAK UI reguler, UTBK plus nilai SIMAK. UTBK plus nilai SIMAK. UTBK plus nilai SIMAK. Lalu pertanyaan yang sering muncul juga, nilai UTBK yang dipakai yang mana? Kalau prodi yang mau didaftar di UI itu IPA, Saintek, maka yang dipakai nilai UTBK IPA. Kalau prodi yang mau didaftar itu Soshum, maka yang dipakai UTBK yang untuk Soshum gitu. Kalau IPA enaknya punya dua-dua nilainya. Mau IPA, IPS dia ada nilainya gitu. Jika sudah lulus SNMPTN 3 tahun lalu, terus ditolak juga daftar UTBK, boleh bisa ikut SIMAK S1 reguler atau tidak? Bisa. Ya. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan. Kemudian, ditekankan lagi, skor UTBK plus SIMAK untuk S1 reguler saja. Bagi yang paralel sama vokasi internasional, tidak memerlukan skor UTBK. Seperti itu. Lalu, materi ujiannya seperti apa? Materi ujiannya nanti ada kompetensi dasar, kemampuan dasarnya matematika dasar, bahasa Indonesia, dan di SD sendiri ada program untuk dari mulai UTBK sampai nanti SIMAK UI juga. IPA, sama nanti ada kemampuan IPA, SI biasanya tidak, SI biasanya nanti untuk yang misalnya kelas nasional PKB, biasanya cuma ini, nanti IPA atau IPS. IPA-nya matematika wajib, fisika, kimia, biologi, IPS-nya ekonomi, sejarah, geografi, geologi, seperti itu. Kalau IPC mau daftar banyak, ada prodi IPA IPS, dan semua diikuti, kemampuan IPA dan kemampuan IPS-nya juga. Kalau nanti yang mau ikut kelas internasional, karena tesnya beda, soalnya akan beda, pakai bahasa Inggris. Dan ini ujiannya. Nah, lalu pertanyaan yang sering ditanyakan juga, berapa nanti biaya kuliah yang kalau masuk SIMAK UI? Tetap bakal lulusan awal. Kalau S1 reguler, tetap tidak ada uang pangkal. Tidak ada uang pangkal. Ada sistem BOPB berkeadilan. UKT-nya disesuaikan dengan gaji. Ini keuntungan S1 reguler. Nah, tapi kalau misalnya ikut SIMAK daftarnya yang vokasi, ini kurang lebih rata uang pangkal di vokasi. Kalau ini UKT-nya, nggak ada BOPB berkeadilannya. Seperti itu. Dan ini contoh kurang lebih uang pangkal di yang paralel. Ini uang pangkalnya. Berarti Bapak Ibu bisa mulai dipersiapkan rentangnya sekitar segini uang pangkalnya, tergantung fakultasnya. Dan ini UKT-nya per semester. Dan UKT-nya tidak ada keringanan. Jadi full segini gitu. Kalau mau ada keringanan, UI murah kelas regulernya. Kalau kelas internasional biasa lebih tinggi dari data yang paralel ini, lebih tinggi dari data yang paralel. Lalu pertanyaan yang sering ditanyakan juga, berapa prodi yang bisa diambil? Maksimal berapa prodi? Biaya daftarnya berapa? Kita fokus yang ini ya, S1 reguler paralel. Oke. Biayanya tuh 500.000. Dari 500.000 itu bisa dapat 2 prodi. 500.000 dapat 2 prodi. Kalau daftar satu prodi aja apakah ada? Tidak. Daftar satu prodi tetap 500.000. Jadi 500.000 2 prodi. Lalu kalau misalnya mau 3 prodi itu nanti 600.000. Mau lebih dari 3 bagaimana? Boleh maksimal 6 prodi. SIMAK UI sudah persentasenya besar dan bisa milih maksimal 6 prodi. Maksimal 6 prodi. Apakah biayanya juga tetap 500.000? Setiap nambah prodi tambah Rp100.000. Dari 6 prodi itu harus semuanya reguler, harus semuanya paralel, atau harus semuanya vokasi. Boleh dicampur. Bahkan IPA IPS-nya juga boleh dicampur. Tapi tetap biasanya nanti dikasih syarat. Biasanya nanti dikasih syarat, regulernya 2 ya, terus paralelnya 2 ya, vokasinya misalnya 2. Tetap biasanya nanti ada syaratnya. Tapi boleh dicampur. Contohnya, ilustrasi.
mau milih 6 prodi, semuanya IPS, tapi nanti ada yang reguler, paralel, vokasi. Boleh ini. Contoh lainnya, mau milih akuntansi, dua-duanya akuntansi. Satu mau coba reguler, satu mau coba paralel, boleh seperti ini. Itu pertanyaan yang sering ditanyakan juga. Itu kurang lebih tentang sharing tentang SIMAK UI. Kalau mandiri lainnya, pertama mungkin yang paling sama kita ada IPB. Mandiri lainnya IPB ada. Biasanya nanti bisa jadi pakai tes atau kombinasi UTBK juga. IPB mandirinya ada. Dan perlu dicek di website masing-masing. ITB ada mandiri. Unpad juga ada mandirinya. Namanya SMUP Unpad. Biasanya tesnya sejauh ini 2 tahun ini online karena pandemi. Lalu ada UPN Veteran Jakarta. Dia mandirinya ada yang pakai UTBK, ada yang pakai jalur ketua OSIS, seperti itu. Bahkan ada jalur yang seperti YouTubers bagi yang, wah anak saya nggak suka belajar, tapi sukanya ini media sosial. Yang YouTubers ada jalur mandirinya sendiri di UPN Veteran Jakarta. Undip juga ada jalur mandirinya. Unbrau juga ada. UGM juga ada. Dan biasanya jalur mandiri nggak jauh-jauh dari tes lagi, atau pakai nilai UTBK, atau kombinasi keduanya, atau ada yang pakai raport juga. Seperti itu. Ini kurang lebihnya. Mungkin itu sharing saya hari ini tentang jalur masuk PTN. Sesi tanya jawab nanti setelah materi berikutnya. Jadi boleh disimpan dulu pertanyaannya. Saya akhiri sampai sini. Saya bisa kembalikan ke Kak Lili. Baik, itu tadi pemaparan yang sudah disampaikan oleh Kak Ovi. Nah, jika ada pertanyaan mungkin bisa dituliskan dulu di kolom chat untuk dijawab nanti pada sesi tanya jawab ya. Kalau misalnya khawatir lupa atau mau disampaikan nanti aja juga bisa.